Antal alimu wa qad wajjahtu ya amali ila rajaika wajhan sa'ilan wa yada ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir ma madaya walirraja'i thawabun anta ta'lamuhu faj'al thawabi dawama sadri li abada ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir ma madaya ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji anta Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل بسم الله الرحمن الرحيم سيدنا محمد للقلوب ودوائها الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah lil futuh wal mun wa rasul tabadal rasul. Salahil jasad wa ruh Rasulullah Muhammad ibn Abdullah. Abu Hamid Muhammad bin Hamid al-Ghazali. Summa Syekh Abdul Foundation al-Bandari. وجميع مشايخ وجميع سادة النبي صلى الله عليه وسلم نرجو عند رجلين في الجنة وأيضا بركاتهم وأسرارهم ونورهم وعلومنا فاتح في الدين والله ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الله الشام برحمة المغفرة. الفاتحة.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman masing-masing kitabnya ya beda-beda. Ini yang biru nih. Halaman 66. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sumarfa' ra'saka minas sujudi. Ya, setelah kita sujud, dalam sholat kan ada rukun namanya sujud. Nah, ketika kita sujud, disitulah tempat yang paling menghancur dan meruntuhkan iblis, setan. Ya, jadi kalau kita lagi sujud tuh, kita maksum, terhindar dari berbagai macam godaan, ya. Kita sedang dekat sama Allah. Makanya ketika manusia sujud, iblis nangis. Dia bilang, manusia ya disuruh sujud, dia laksanakan sujud, diampuni dosa-dosanya. Aku tidak sujud, aku terusir dari rahmatnya. Maka itu, ya, sujud itu adalah tempat sedekat-dekat seorang hamba kepada Allah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sujud kamu dekat. Makanya kalau bisa sujud agak lama. Kalau kita ada jadi makmum, imam lama sujudnya, itu ambil kesempatan kita banyak berdoa di situ, ya. Banyak doa, banyak tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sujud itu adalah sebuah persembahan seorang hamba yang sangat dicintai oleh Allah. Bahkan katanya orang yang banyak sujud besok di hari kiamat, dia akan dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak ada tuh yang dapat meruntuhkan, menghancurkan perasaan iblis selain keadaan hamba sedang sujud kepada Allah. Maka kalau kita sujud kepada Allah, tunjukkan kelemahan kita di hadapan Allah. Kita minta tolong, kita minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dikatakan habis kita rapi sujud, sumarfa' ra'saka minas sujud. Kemudian angkat kepalamu dari sujud. Mukabbiran, halnya bertakbir. Allahu Akbar, bangun dari sujud. Hatta tadila jalisan, sehingga kamu rata dalam keadaan duduk. Ya, tegak dalam keadaan duduk. Jadi bangun dari sujud, ya, enggak langsung berdiri, enggak sanggup, ya. Enggak sanggup kita langsung berdiri. Itu katanya hikmahnya kenapa habis sujud enggak langsung berdiri, karena lemah. Ya, habis sujud di hadapan Allah yang Maha Agung sampai kita enggak sanggup mengangkat badan kita berdiri, maka disarankan duduk. Ya, baik itu duduk antar dua sujud maupun duduk istirahat. Itu sirnya. Kenapa? Sirnya memang seorang hamba itu sangat lemah seharusnya di hadapan Allah, sampai ketika dia mau bangun dari sujud, dia enggak sanggup. Dia enggak mau bangun sebenarnya dari sujud. Dia enggak mau berpisah sama Allah. Seorang hamba rindu, kangen sama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sujud. Dia enggak mau bangun. Cuma dia bangun pun karena melaksanakan perintah Allah. Sumarfa' ra'saka. Bangun, palem, angkat palem untuk duduk antara dua sujud, atau duduk tasyahud akhir, atau duduk istirahat sebelum rakaat kedua. Begitu. Sebenarnya kalau nggak ada perintah duduk, ngapain kita duduk? Ngapain kita bangun? Udah senikmat-nikmatnya kalian seorang hamba kalau dia sedang sujud kepada Allah. Inilah hamba Allah yang asli. Wasjud waqtarib. Sujud kamu kepada Allah. Kamu sedang dekat. Kenapa kita harus tinggalkan Allah? Kenapa kita harus berpisah dari Allah? Makanya kadang-kadang manusia itu sujud ada yang lama. Seperti Imam Uwais Al-Qarni, itu kalau datang malam begini dia bilang hadzihi lailatus sujud. Ini malam waktunya sujud kepada Allah. Enggak bangun dia hatta tatlu'a fajar, sampai datang subuh baru dia bangun dari tempat sujudnya. Masya Allah, dia nangis sujud kepada Allah. Nabi Adam begitu, Nabi Daud begitu juga, ya, Sayyidina Umar begitu juga, Uwais Al-Qarni begitu juga. Kau udah sujud udah kagak mau. Kenapa? Kenikmatan rohaninya seorang hamba ada dalam sujud. Makanya kalau kita lagi sujud ada kenikmatan, itu berarti kita dapat karunia besar. Tapi kalau kita bete, malas lama-lama,
Apalagi jadi makmum baru sujud sebentar aja imam udah dikomplain, lama amat sujud. Kamu di depan Allah kok ngomong begitu? Kamu sedang di hadapan Allah kok ngomong begitu? Kamu seharusnya ketika imam lama sujud, doanya lama dia, kamu harus senang, ambil bagian, ambil kesempatan. Baca tasbih, subhan rabbil a'la bihamdi, baca 11. Baca Rabbi zalamtu nafsi faghfir li dhunubi, atau Rabbana zalamna anfusana wa illam apa saja doa yang kita mau. Rabbi zidni ilman, boleh juga di situ. Mau Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah, baca di situ. Fa'kthiru fiha doa katanya. Banyak-banyak doa di saat kamu sujud di hadapan Allah. Kenapa? Wasjud waqtarib. Kamu sedang duduk. Makanya disyariatkan habis sujud enggak langsung berdiri, ada duduk istirahat, ada duduk tasyahud awal, ada duduk tasyahud akhir. Kenapa? Begitu enggak berdaya kita, harus bangun meninggalkan Allah dalam keadaan sujud. Begitu sirnya Al-Imam Sya'rani di dalam kitab Asrar Arkanis Shalah, rahasia rukun salat diungkap. Kenapa sehabis sujud enggak langsung bangun berdiri, ada syariat duduk istirahat. Duduk karena begitu tak kuatnya kita bangun untuk meninggalkan Allah. Lemah nih, langsung setruk lutut kita, enggak sanggup untuk meninggalkan Allah. Namun tetap kita laksanakan duduk antar sujud. Untuk apa? Melaksanakan perintah Allah, ya. Perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi, apa katanya perintahnya? Tsummarfa ra'saka. Kemudian kamu angkat kepala. Makanya nanti di hari kiamat itu ya, di hari kiamat ketika manusia bergelombang jalan ke sana, minta pertolongan kepada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, sampai kepada Nabi Isa. Mereka mengatakan, apa kan dibilangnya? Nafsi masing-masing. Laisalah, kita nggak punya syafaat itu, kita nggak punya. Akhirnya mereka berduyun-duyun datang kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi Muhammad datang ke aras, di bawah aras Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud di hadapan Allah. Satu-satunya makhluk di hari kiamat yang sujud di hadapan Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sujud, nggak bangun-bangun, sedang mengundang rahmat Allah, mengundang empatinya Allah subhanahu wa ta'ala teruntuk kebutuhan makhluk sepadang mahsyar pada saat itu. Maka ketika itu ada perintah, ya Muhammad irfa' ra'sak. Tuh, kalau nggak ada perintah, Nabi Muhammad sujud terus. Sujud terlama nanti di hari kiamat yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW di hadapan Allah. Nabi Muhammad sujud buat kepentingan siapa? Bukan buat kepentingan pribadi, buat kepentingan makhluk sepadang mahsyar. Lama dan lama sujud. Maka pada saat itu Allah katakan, ya Muhammad irfa' ra'sak, angkat kepalamu, sal tu'ta, minta, kamu pasti akan dibagi, wasfa' tu syafa', kamu minta syafaat, kamu akan diberikan syafaat itu. Makanya ketika kita bangun dari sujud, seolah-olah kita pun sama, sal tu'ta, ayo minta, kamu juga akan diberikan, karena kamu ada keikatan hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita duduk antar sujud ada permintaan, Rabbighfirli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Tadi habis sujud, orang kalau habis sujud doanya mustajab. Nabi Muhammad habis sujud langsung irfa' rasak sal toto, bangun, angkat kepala Muhammad, minta silakan. Nih kita sama nih habis sujud nih, lama kita sujud memuji Allah subhanahu rabbil a'la bihamdihi subhana rabbil subuhun qudusun rabbul madr, ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu, apa saja tasbih kita baca, bangun, sal toto, silakan kamu minta, kamu akan diberikan. Makanya di sini katanya sumarfa ra'saka, bangun, angkat kepala kamu dari sujud, mukabbiran, halnya kamu takbir, besarkan Allah, Allahu akbar. Nah, sujud ya. Begitu sujud hatta tadilah, sampai kamu tegak, jalisan duduk. Wajlis ala rijlikal yusra, dan duduklah kamu di atas kakimu yang kiri. Dudukin kaki kita yang kiri ya. Di saat kita duduk tahiyat awal, duduk antara dua sujud, duduk istirahat ya. Kita di situ dudukin kaki kita yang kiri sebagaimana kita biasa itu, wansib qadamakal yumna, dan tegakkan tapak kakimu yang kanan. Jadi kita kalau duduk namanya istilahnya duduk iftirosh, iftirosh. Kita duduk di tapak kaki kita yang kiri, kaki kita yang kanan kita tegakkan berdiri ya, seperti itu ya. Nah, yang kita sudah lakukan biasa seperti itu. Wada' yadaika ala fakhidaika, dan letakkan kedua tanganmu di atas dua pahamu, wal asabi mansuratan,
dan jari-jarimu renggangkan. Renggang, jangan dirapetin. Renggangin, itu posisi duduk seorang hamba yang sopan santun di hadapan Allah. Bukan duduk besila, apalagi duduk belonjor, tapi duduk dalam keadaan iftirash, ya. Duduk iftirash yang biasa kita lakukan, ya. Itu yang kita lakukan, duduk iftirash tuh, ya. Jadi kaki kiri kita dudukin, kaki kanan kita tegakin. Seperti ini, ya. Adanya seperti ini, maaf. Nah, ini namanya duduk iftirash. Yang ini kaki kiri kita dudukin dengan pantat kita, yang ini kita tegakkan kaki yang kiri kita. Ini namanya duduk iftirash. Ini setelah kita bangun dari sujud, kita takbir, Allahu Akbar, duduk yang tegak, tangan kita letakkan di atas paha, kita renggangkan sedikit, jangan dirapetin, tapi renggangkan begini sambil kita berdoa dengan 8 permohonan. Ini doa inti semua. Hadirin ya. Nanti kita kalau sholat Isya, hadirin di hati kita ada punya permohonan 8 inti daripada ya sholat kita yang kita mau minta kepada Allah. Yang pertama apa? Yang pertama katanya Rabbighfirli. Apa artinya Rabbighfirli? Wahai Tuhanku, ampunilah bagiku. Ya Allah, minta ampunan dosa. Ini kita nih. Ya, minta ampunan dosa, Rabbighfirli. Yang kedua, warhamni, ya Allah. Kasihani aku ya Allah. Kita banyak ya berbuat kesalahan, banyak berbuat dosa ya, banyak awam, banyak nggak ngerti kita hidup di dunia ini. Biar dapat rahmat dari Allah, warhamni ya Allah. Kasih sayang aku ya Allah. Warzuqni, ya Allah, kasih rizki aku ya Allah. Berikan rizki zahir dan batin ya. Wahdini ya Allah, bimbing aku ya Allah, jangan dilepasin, jangan ditinggalin ya Allah, bimbing, arahin ya Allah, tuntun ya Allah, kasih petunjuk ya Allah. Wajburni, kayakan aku ya Allah, berikan kekayaan kepadaku ya Allah, kaya zahir dan batin. Wa'afini ya Allah, afiahkan kepadaku. Apa afiah itu? Sejahtera ya, selamat dari berbagai macam penyakit, bala bencana, itu afini ya. Afiahkan, sehatkan aku ya Allah. Wa'fu anni, dan maafkan ya Allah anni, daripadaku. Jangan panjang-panjang, cukup itu aja. 8 ya, 8 permintaan kita hayati, kita resapi permintaan kita. Allah lihat lubuk hati kita saat kita berdoa. Beneran gak mintanya? Tadi sayang tuh habis sujud, wasjud ya, waqtarib, udah dekat. Irfa' ra'sak, angkat palamu. Sal toto, mintalah diberikan. Ini permintaannya diajarkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 8 permintaan yang kita biasa baca. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, ya. Itu kita baca ya. Duduk di hadapan Allah sambil menyatakan hajat-hajat kita, 8 permohonan. Kemudian summasjud, kemudian sujud lagi. Sujud lagi kedua kali. Sajdatan saniyah, sujud yang kedua, kadzalika sama seperti tadi, ya. 8 anggota kita sujud. Nih, jidat kita ya, jangan sampai teralingin nih bibu sama mukena. Mukena nih, kalau kita pakai mukena, jangan sampai menutupi jidat kita, kening kita. Jadi harus ada daging jidat ini yang nempel ke sejadah langsung. Peci kita, rambut kita ya. Nah, itu. Terus 2 tapak tangan kita, 2 lutut kita, sama 2 jari-jari kaki bagian dalam. Sujud dengan 7 anggota. Seperti itu. Dan sambil membaca tasbih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya. Somatadil, kemudian kamu somatadil jalisan. Kemudian kamu tegak lagi. Dari sujud, tegakin lagi, bangun lagi. Ngapain? Jalisan lil istirahat. Duduk Jadi sunahnya jangan dari sujud langsung berdiri. Meskipun kita kuat, kalau di dalam sholat, tunjukkan kelemahan kita di hadapan Allah ya. Saya kuat ini, bangun dari sujud langsung berdiri kuat, tanpa megang tangan, menekan tangan ke lantai, saya kuat. Jangan, tunjukkan kamu lemah. Kamu gak berdaya di hadapan Allah. Jangan unjuk otot di hadapan Allah ya. Di hadapan Allah kita lemah. Jadi kita begitu kita bangun dari sujud kedua nih, bangun dari sujud kedua kita sujud, ya, sujud kedua kita bangun, Allahu Akbar. Duduk dulu istirahat, ya. Duduk istirahat tanpa berdoa, tanpa
berdoa, menunjukkan kita lemah, nggak sanggup bangun ya Allah, pengen sujud yang lama-lama, nggak mau ninggalin Allah dalam sujud, tapi karena harus ada perintah bangun, kita bangun, tapi nggak sanggup langsung bangun, lemah. Nah, duduk-duduk istirahat, namanya duduk Kenapa sih ada duduk istirahat? Sirnya, rahasianya itu tadi, karena kita lemah, habis sujud ninggalin Allah nggak sanggup, jadi duduk istirahat dulu. Begitu duduk istirahat, baru bangun. Bagaimana bangunnya? Bangunnya jangan nekan lutut, makruh ya. Dibenci, seolah-olah kita otot kita kuat. Jangan. Taruh ini kita di lantai. Allah. Masa sampai sebagian guru kadang-kadang bangun dari sujud itu ya, selain dia pegang Allah, kadang-kadang di sini kalau ada tembok Allah, dia pegang tembok, dia nggak kuat di hadapan Allah. Begitu. Jangan tunjukkan ini, turunin di hadapan Allah. Kenapa? Hamba kita ini. Dhaif, lemah, hina di hadapan Allah ya. Runtuhkan keangkuhan, kekuatan otot yang kita miliki, tenaga yang kita miliki, keperkasaan yang kita punya, hilangkan semua. Kita di hadapan Allah lemah. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan kata-kata ya, fi kulli rak'atin. Tiap-tiap rakaat hendaklah ada duduk istirahat ya. Ya, tiap-tiap rakaat ada duduk la tasyahuda akibah, yang tidak ada tasyahud setelahnya, nggak ada tasyahud awal ya, nggak ada tasyahud akhir, itu maka duduk istirahat. Kalau ada tasyahud awal ya bukan duduk istirahat namanya, duduk tasyahud. Kayak kita kan rakaat pertama ada duduk istirahat, duduk kedua nggak ada duduk istirahat, adanya duduk tasyahud awal. Entar rakaat ketiga kalau sholat isya ada lagi duduk istirahat. Keempat nggak ada istirahat, adanya duduk tasyahud akhir itu ya. Jadi habis sujud pastikan diri kita duduk. Apakah duduk istirahat atau duduk tasyahud awal ataupun duduk tasyahud akhir. Jangan langsung bangun. Ya, jangan langsung bangun. Itu kata Imam Sya'rani di dalam kitab Asrar Arkanis Shalah. Rahasia-rahasia rukun salat itu mengandung rahasia. Kalau itu kita hadirkan, aduh semakin naik tuh rohani kita ya. Semakin naik pula iman kita ya, semakin naik pula ya kualitas ya ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala gitu. Kemudian dilanjutkan nih bapak-bapak ibu-ibu, summa taqumu, habis duduk istirahat nggak lama-lama ya. Kemudian kamu berdiri, watadau, dan kamu letakkan al-yadain, kedua tangan, al-ardi, di atas bumi. Jadi ketika kita mau bangun berdiri, nih dua tapak tangan kita letakkan di atas bumi. Ya, itu yang tadi ya. Jadi begitu kita mau bangun, jangan ini yang kita tekan, jangan begini, tapi tangan ini terletakkan di sini. Kita bangun, Allah. Nah, ini buat tekanan ya. Allahu Akbar. Nah, itu sunnah ya. Itu sunnah begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjutin. Wala tuqaddimu ihda rijlaika fi hadri irtifa'. Jangan kamu mendahulukan salah satu dua kakimu pada saat berdiri. Ketika berdiri, kaki kita harus lurus. Kaki kanan dengan kaki kiri. Jangan ada yang agak maju gitu ya. Kaki ini, kaki kanan, kaki kiri sejajar gini. Jangan ada yang ke depan begini. Ya, maupun yang kanan ataupun yang kiri begini. Maka hukumnya luruskan kaki kita gitu. Ya, kaki kita luruskan. Ya, kaki kanan sejajar berdirinya. Kemudian dikatakan di sini wabtadi bitakbir irtifa indal qurbi min haddi jalsatil istirahat. Dan mulailah takbir bangun ketika mendekat daripada batasan istirahat. Wa muddaha ila intisafir irtifaika la qiyamik, dan panjangkan takbir kepada pertengahan naikmu kepada berdirimu gitu. Wal takun hadhil jalsah, dan jadikan olehmu ini duduk jalsatan khafifah, duduk yang sebentar, mukhtatifah yang langsung ya. Jadi jangan lama-lama kalau duduk istirahat. Jadi kita bangun daripada sujud nih, Allahu Akbar. Jadi mulai takbirnya pas sudah setengah daripada dikit lagi mau duduk. Bangun, Allahu Akbar. Gitu ya. Takbirnya dimulai dari pertengahan bangun dulu setengah, mulai ada takbir itu. Allah duduk, terus Allah naik, bar sampai ke atas gitu ya. Gitu cara takbir bangun dari sujud yang disela atau dijeda dengan duduk istirahat. Di sini kata wa muddaha ya, dan panjangkan takbirmu, ada wabtadi, dan mulai bitakbir, dan mulai oleh kamu bitakbiratil irtifa, dengan takbir bangun dari sujud
Kapan? Indal kurbi, ketika sudah mendekat daripada batasan duduk istirahat. Udah setengah ya, udah mau setengah. Dan lanjutkan wa muddah panjang mad panjangnya wa muddah dan panjangkan olehmu takbir itu sampai separuh naikmu itu kepada berdirimu dan jadikan dudukmu itu duduk yang sebentar lagi langsung ya, sebentar saja, enggak seperti duduk antara sujud Rabbighfirli warhamni wajburni itu kan lama, enggak ya, seperempat daripada itu. Lanjut, wasalli raka'at tsaniyatikal ula dan jadikan dan salatlah kamu pada rakaat yang kedua sama kal ula seperti rakaat pertama. Gimana rakaat kedua salatnya? Sama. Ya. Tata caranya seperti rakaat yang pertama. Berdiri dulu, baca Fatihah ya. Selesai baca Fatihah ruku, bangun dari ruku i'tidal tumanina, sujud, bangun dari sujud duduk, sujud lagi itu sama. Rakaat kedua, ketiga sama seperti rakaat pertama. Wa'idit ta'awuz fil ibtida, ulangi oleh kamu a'uzu fil ibtida di dalam permulaan berdiri ya. Ketika kita mulai rakaat yang kedua, jangan lupa kata Imam Ghazali, baca lagi a'udzu. Jadi sunnah baca a'udzu tiap rakaat. Yang meskipun kata Imam Nawawi sunnahnya yang pertama. Rakaat pertama itu sunnahnya itu dia. Rakaat kedua, ketiga, keempat ya boleh dibaca boleh enggak, tapi Imam Ghazali katakan tetap buat kita orang-orang yang lemah baca a'udzu. Biar tiap rakaat kita dijaga dari godaan biasanya kita rakaat pertama selamat, rakaat kedua pikiran. Rakaat kedua selamat, rakaat ketiga. Makanya berharap supaya selamat 4 rakaat kita. Enggak ada gangguan-gangguan pikiran diwaswaskan oleh setan. Tiap rakaat sunnah membaca a'udzu billahi minasyaitonir. Bapak kalau bismillah rukun ya. Bismillah rukun Fatihah itu rukun sholat kalau bismillah mah, karena bismillah ayat daripada Fatihah. Yang sunnahnya bukan bismillah, a'udzu. Bismillah rukun. Orang kalau baca Fatihah nggak bismillah nggak sah ya. Nggak sah. Ya, siapapun orang di Indonesia ini kalau sholat nggak baca bismillah dipastikan nggak sah sholatnya. Kenapa? Karena madhab Syafi'i yang sudah dibentuk dari Sabang sampai Merauke oleh Wali Songo itu mengharuskan sholatnya membaca malah Fatihahnya ya, membaca bismillah. Kita lanjutin. Kemudian di sini dikatakan wajsum majlis fi rakaatis tsaniyah. Kemudian kamu duduk pada rakaat kedua li tasyahud awal. Untuk tasyahud awal. Tasyahud awal. Baca apa? Baca at-tahiyy. Coba bareng-bareng. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tetap ya baca wala ali. Memang sebanyak ulama-ulama fikih mengatakan jangan pakai wala ali, terlalu kelamaan. Tidak. Imam Ahmad bin Hasan Al-Qas dalam kitabnya di dalam kitab Tadhkirun Nas menyebutkan bahwa sunnah bersolawat kepada keluarga Nabi Muhammad. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baca wa ala ali sayyidina Muhammad ya. Meskipun nanti banyak kiai-kiai mungkin yang enggak sependapat ya. Katanya tetap sunnahnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad langsung bangun. Enggak, dari kalangan Ahlul Bait tetap menyunahkan wa ala ali sayyidina. Sebab sholawat kita jangan sampai sholawat batro. Sholawat batro itu sholat yang putus, kagak dihubungkan sama keluarga Nabi Muhammad. Jangan. Jadi kalau baca sholawat sertai keluarga Nabi. Sebab Nabi itu cinta dengan keluarganya. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Wada'il yadil yumna, dan kamu letakkan tangan kamu yang kanan di saat duduk tahiyat awal, tasyahud awal. Tangan kanan kita letakkan di yadil yumna fi julusi tasyahud, di duduk tasyahud alal fakhdil yumna, di atas paha yang kanan. Dalam keadaan maghbudatal asabi, digegamkan jari-jarinya. Awas nih, banyak orang yang tasyahud awal, tasyahud akhir tangannya begini aja, nggak digenggam, makruh. Gini, genggam dulu, langsung genggam. Jadi bangun dari sujud,
Tasyahud awal ke tasyahud akhir, posisi tangan menggenggam kata Imam Ghazali. Jangan dilepas, genggamin. Begitu, begini, genggamin. Ntar pas illallah baru asyhadu alla ilaha, baru angkat sedikit. Begitu, jangan pas asyhadu alla ilaha baru bikin. Begitu, bukan, salah. Bikin dari awal. Bikin dari awal. Begini, begitu asyhadu alla ilaha, angkat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutin di sini katanya ya. Duduk, letakkan tanganmu duduk awal atas paha yang kanan, digenggamkan tanganmu ilal musabbihata kecuali telunjuk. Musabbihatnya telunjuk. Telunjuk ya, wal ibham dan jempol. Jadi yang dilepas dua aja. Jadi yang tiga digenggam, yang dua dilepas. Nih, jempol dilepas gini. Jangan begini, jangan begini. Jangan dibolongin gini ya. Rapetin, nempelin begitu. Tuh, begitu. Pegangnya gini ya. Jari yang tiga dilipat, jari yang dua dilepas, jari telunjuk ada di atas, jempol ada di bawahnya. Gini. Ntar pas illallah tinggal angkat aja sedikit. Gitu ya. Di sini kata Imam Ghazali begitu ya. Patur silahuma, maka kamu lepaskan ya keduanya. Huma itu dua. Kalau huma berarti jempol sama telunjuk. Dilepasin ya. Wansur musabbihata yumnaka ya, dan kamu angkat telunjuk tanganmu yang kanan inda qaulika ketika ucapanmu illallah, diangkat ya. Ketika ngomong illallah baru diangkat. La inda qaulihi, bukan ketika ngomong la ilaha, bukan lagi asyhadu alla ilaha, bukan pas ilaha la ilaha enggak diangkat. Diangkatnya pas illallah. Kayak Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, kuitang begitu. Kalau memimpin talqin zikir, qala Rasulullah afdhalu ma qultu ana wa nabiyyu min qabli la ilaha illallah. Orang nangis semua tuh sekuitang ya. Masya Allah. Ucapan ahlullah begitu, ngomong illallah, angkat-angkat, gerung semua itu. Sekuitang begitu loh katanya cerita. Di tahun-tahun 60-an, tahun-tahun 70-an, Habib Ali Kuitang mimpin talqin zikir, membuat orang nangis pulang tobat kepada Allah. Kenapa? Karena yang mentalkinkan zikir memang ahlullah ya. Seperti itu. Maka kita pun disunahkan ketemukan illallah ya. Itu talqin zikir kalau dipimpin sama guru-guru biasa begitu ya. Di majlis-majlis zikir penutupan afdhalu ma qultu ana wa min qabli la ilaha illallah, diangkat tangannya ya. Pas ngomong bukan la ilaha, bukan, pas illallah diangkat. Gitu ya. Wada'il yadal yusra, dan letakkan tanganmu yang kiri. Tangan kiri bagaimana? Mansuratal asabi, lepaskan semua, jari-jarinya lepas, jangan digenggam. Kalau tangan kiri lepas semua saat tasyahud awal maupun alal fakhdil yusra, di atas paha yang kiri. Wajlis ala rijlikal yusra, dan duduklah kamu di atas kakimu yang kiri ya, fi hadat tasyahud, pada ini tasyahud, kama bainas sajdataini, seperti duduk antara dua Kalau apa? Tasyahud awal. Jadi kalau tasyahud awal duduknya sama ya. Duduk tasyahud awal tadi yang dicontohin. Ya, pantat kita duduk di atas tapak kaki yang kiri. Tapak kaki kanan berdiri tegak. Nah, itu ya tasyahud awal, duduk antar dua sujud, duduk istirahat, ataupun duduk mau melaksanakan sujud sahwi. Semuanya duduknya sama. Duduknya namanya iftirash ya. Wa fit tasyahud akhir, dan di dalam tasyahud akhir mutawarikan, hanya tawarruk. Kalau tasyahud akhir baru tawarruk. Itu aja tuh. Yang tawarruk cuma satu modelnya. Duduk yang membaca tasyahud dilanjutkan dengan ucapan salam. Meskipun tasyahud akhir kalau dibacanya nggak langsung salam, sujud sahwi dulu, maka sunnah sujudnya bukan tawarruk. Duduknya iftirash. Paham ya? Jadi duduk iftirash kayak tadi ya. Duduk iftirash kayak tadi. Iya, kayak tadi begini, kayak tadi begini. Ya, duduk iftirash namanya nih. Maaf ya. Ya, duduk iftirash begini. Nah, begini. Ini kita duduk antar dua sujud begini. Duduk tasyahud awal begini. Duduk istirahat begini. Duduk mau sujud sahwi begini. Jadi kalau duduk yang mau salam, begini baru tawarruk namanya. Ini tawarruk nih. Pantat kita langsung nempel ke karpet, kaki kiri kita dimasukkan ke betis kanan kita yang kanan, di bawah adanya. Seperti ini khusus tasyahud yang menutup langsung salam.
Ya, kalau nggak ada sujud sawi, ya, langsung salam, duduknya seperti ini. Namanya istilahnya duduk apa? Tawarruk, mutawarrikan ya. Halnya dia tawarruk, duduk tawarruk seperti itu ya. Ya, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wastakmil du'al ma'ruf, dan sempurnakan olehmu doa yang sudah ma'ruf, sudah diketahui, al-ma'thur, yang masyhur, yang populer, doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tuh doanya? Dari tadi tuh ya. Coba lagi ulang lih. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy Matullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Terus apa lagi yang biasa kita baca? Itu kan baru sholawatnya ya. Doa yang masyhur apa? Di antaranya doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Terus wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wa min syarri fitnatil masihid. Nah, itu yang paling dianjurkan ya. Katanya makruh kalau itu nggak dibaca, itu ya. Di antaranya apa? Di antaranya apa lagi? Yang udah dapat, Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsiran kabiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, kemudian Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu biminni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik subhanaka inni kuntu minal. Apa aja dah kalau kita jadi makmum banyak, imam lama kita baca yang panjang. Kalau jadi makmum, jadi imam jangan panjang-panjang. Yang singkat aja kalau imam. Kalau jadi makmum, soal sendirian dianjurkan memperbanyak doa. Doa yang paling afdol, doa yang diajarkan sama Nabi yang tadi dibaca. Boleh doa-doa boleh kita buat. Doa kita buat, kata Syekh Nawawi di dalam kitab Kasyifatus Saja, boleh kita minta Allahumma rzuqni rizqan halalan thayyiban. Ya, mau kawin, Allahumma zawwijni imra'atan hasna. Ya Allah, kawin kita sama perempuan cantik, boleh. Ya, Allahumma jawwizni saniatan, kawin yang kedua, boleh. Kalau ada niat di situ, ya, iya, Allah kuasa ngawinin kita kedua kali, kuasa, minta di situ. Kalau mau kawin lagi mah, doa apa aja boleh, doa aja boleh dibuat, tapi jangan pakai bahasa Indonesia. Jangan pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab ya, atau Rabbana atina boleh. Rabbana dzalamna, apa saja yang kita baca. Sangat dianjurkan kalau sholat sendirian atau jadi makmum. Ya Bu ya, kita baca doa banyak-banyak di situ. Kemudian wajlis fihi ala warikika, dan duduklah kamu di atas pantatmu yang kiri. Al-yasar yang kiri. Ya, wada' rijlakal yusra, dan letakkan tangan kakimu yang kiri. Kharijatan, keluar min tahtika, dari bawahmu. Jadi kaki kiri kita nih ya dari arah kaki kanan kita keluar di bawahnya tuh. Wan sibil kidam al yumna, dan tegakkan ya al qadam, tapak kakimu yang kanan. Seperti ya duduk tawarruknya. Summakul, kemudian ucapkan ba'dal farag, setelah kelar tasawuf akhir dan doa-doanya udah kelar, ucapkan assalamualaikum warahmatullah marratain, dua kali ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Awas ya, yang nengokin aja nih. Pak, Bu, kalau salam tuh kayak nengok mukanya aja. Assalamualaikum warahmatullah.
Assalamualaikum. Jangan dadanya jangan dibawa, kalau dibawa batal sholatnya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Batal sebaiknya ya, karena berpaling dari Ini harus kiblat terus ya, jangan keluar dari kiblat. Muka wajahnya aja yang noleh ke kanan maupun ke kiri, gitu katanya ya. Waltafit, nah, dan menoleh kamu, nengok kamu bihaisu yuro bayadu hadaika dengan sekira-kira terlihat putih pipimu min janibika dari orang yang di sampingmu. Jadi biar kelihatan nih pipi kita sama orang di belakang kita. Assalamualaikum warahmatullah. Kelihatan pipi kita di samping. Assalamualaikum warahmatullah. Biar kelihatan ya. Ini apa tuh? Pipi kita one will khuruj minas sholat, dan niat keluar dari Tadi kalau tadi kan Allah saya sholat masuk. Kalau salam assalamualaikum, ngomong salam, hati kita niat keluar dari sholat. Tapi itu nggak wajib ya, sunnah aja ya. Yang wajib kita tetap ngucapin salam. Mau niat keluar Khatim Ghazali boleh. Salam pertama one will khuruj minas sholat. Assalamualaikum warahmatullah. Gitu. Yang kedua sunnah yang kedua. Yang kedua Yang pertama wajib nih. Assalamualaikum warahmatullah. Udah cukup sekali. Tapi kalau pengen dapat sunnah 2 kali. Assalamualaikum warahmatullah. Gitu ya. Itu pun kalau belum batal. Kalau udah batal haram, nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullah. Pret, kentut. Jangan terusin, udah situ aja habis. Itu aja. Stop. Ya, jangan lanjut ke kiri ya. Haram hukumnya. Tapi nggak batal sholatnya, karena udah keluar ya. Udah keluar tadi. Kalau jadi imam kan salamnya kedua mesti kencang. Yang kedua, salamnya seharusnya kedua. Nah ini, saya mau kasih tahu nih. Kita kalau jadi makmum, salamnya setelah selesai imam kedua. Makanya kalau bisa imam salam pertama, ngumpat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu kudunya. Aturan begitu. Kenapa? Karena imam kebanyakan baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmum udah ngikutin. Assalamualaikum. Belum waktunya. Makmum waktunya salam itu setelah salam kedua imam kedua nih. Assalamualaikum warahmatullah. Belum. Assalamualaikum warahmatullah. Baru kita mulain. Assalamualaikum warahmatullah gitu. Ini mah kadang-kadang imam baru sekali Assalamualaikum warahmatullah. Dia udah di jalanan udah pulang. Lah kapan salamnya itu? Iya. Salam udah di jalanan aja udah bubar aja ya. Ngebarengin kayaknya ya. Iya. Kalau imam Pelan aja. Biar gak ikut dia untuk menyelamatkan salahnya makmum. Karena sunnahnya begitu. Jadi bapak ibu kalau kita mau salam jadi makmum setelah kedua. Jadi nilainya plus 9 nilainya. Jadi kalau yang salamnya pertama Assalamualaikum warahmatullah, udah salam nilainya 5 di hadapannya 5. Kenapa? Karena imam belum salam kedua, dia udah pastiin dulu salam kedua ya. Seperti itu. Wa hadhihi terus one with salam, dan niat salam alaman ala janibaika, atas orang yang ada di sebelah kananmu minal malaikati wal muslimin, dari kalangan malaikat maupun orang. Jadi kita ngomong assalamualaikumnya kita niatin ya sama malaikat orang Islam yang ada di sebelah kanan kita, baik yang di dalam masjid maupun yang di luar masjid sedunia sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Niatin tuh buat malaikat dan semua muslim. Assalamualaikum warahmatullah. Malaikat begini dan semua muslim. Kalau imam salam yang pertama buat siapa? Buat tadi muslimin yang di luar masjid, malaikat semuanya. Assalamualaikum warahmatullah. Salam yang kedua imam niatin buat makmum di belakang. Makanya belum diniatin tuh, jangan dijawab dulu. Assalamualaikum warahmatullah. Ini baru nih salam yang kedua buat kita makmum. Makanya kita jawabnya sama gitu juga. Assalamualaikum. Katanya jawab Pak Ustadz, mungkin waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Batal ya. Waalaikumsalam. Ya assalamualaikum, jangan dibalik ya. Jangan waalaikumsalam.
salam. Wa hadhi ayatus sholatul munfarid, dan inilah ya bentuk sholat orang yang munfarid. Apa? Sholat sendirian ya. Modelnya begitu. Wa imadus sholat al khusyuk, dan bermula inti tiangnya sholat adalah khusyuk. Itu semua tadi fikih zahir doang, tuh bentuk baru, bentuk doang, hayat. Jadi hayat ya, hayat itu bentuk. Kayak polisi mah tuh patung-patung polisi itu namanya hayat, nggak ada ruhnya, makanya kagak dihargain tuh mah. Walaupun ada polisi kita lampu merah tabrak aja apa? Itu patung bukan polisi, hajar terus kan begitu. Ya, tapi kalau ada ruhnya, itu yang baru ada nilainya. Apa ruhnya sholat? Al khusyuk. Masya Allah ya, khusyuk. Tangan kita, badan kita, ya fokus ya, jangan ada pergerakan yang tidak ada kaitannya sama sholat. Wa khudurul galab, dan hadir hati ma'al qiraat serta baca Quran. Baca Qurannya hadir ya. Ngomong bismillahirrahmanirrahim, hati bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hati alhamdulillah. Itu namanya perpaduan antara lisan sama hati gitu. Kalau kita nggak ngerti terjemah ya, kalau ngerti terjemah sih bismillahirrahmanirrahim artiin di sini, alhamdulillah artiin di sini. Itu khudurul qalbi ma'al qiraati wa dzikri bitafahum, dan zikir dengan cara memahami ya lafaz-lafaznya secara perlahan-lahan, apa ayatnya, tasbih-tasbihnya, doa-doanya kita pahamin supaya dapat hadir hatinya. Waqal Hasan Al-Basri rahimahullah, berkata seorang ulama tabi'in, ra'sut tabi'in Al-Imam Hasan Basri ya, ulama besar Hasan Basri dari kalangan tabi'in, berkata beliau rahimahullah, kullu sholatin, tiap-tiap salat, la yahduru fihal galbu, yang tidak hadir, tidak khusyuk ya di dalam salat apa hati, fahiya ilal uqubati asra'u, maka salat seperti itu kepada disiksa lebih cepat. Jadi kebanyakan siksa yang kita alami di dunia ini ya, kuncinya adalah karena tidak ada khusyuk dalam salat. Makanya jangan protes, gue sembahyang baik tapi susah amat rezeki ya, gue salat baik tapi ngapa miskin aja ya. Mungkin ini penyakitnya, salatnya kagak khusyuk. Jadi jangan nyalain Tuhan ya. Dulu mah waktu gue belum sholat kayaknya hidup gue enak-enak aja, pas sholat gue jadi susah ya, begitu ya. Jadi sholat disalahin, ada orang sampai berhenti sholat karena apa? Karena susah. Justru sholatnya nggak khusyuk. Makanya ketika kita sholat, upayakan belajar takhusyuk. Kalau kamu belum bisa khusyuk, takhusyuk, paksain biar khusyuk gitu. Di antara untuk memaksakan khusyuk adalah concern bacaan yang kita baca, dengarkan dengan telinga, simak baik-baik. Insya Allah nggak ngayap pikiran, nggak ngayap. Jadi kalau pikiran nggak pengen ngayap, apa yang kita ucapkan, ini telinga kita menangkap apa yang kita baca. Concern telinga untuk menangkap apa yang kita baca di lisan kita. Insya Allah nggak ngayap, gitu. Apalagi kalau bisa tangkap ke hati dengan maknanya, akan lebih khusyuk lagi. Jadi begitu katanya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yusalli shalah, sesungguhnya si hamba la yusalli, sungguh ia melaksanakan salat, fala yuktabu, tidak dicatat lahu baginya pahala. Enggak dicatat pahala salat, dia salat udah cakep banget salat, tapi tetap enggak dicatat pahalanya. Minha, dari salat suduswa 1/6 enggak dicatat, wala usra 1/10 enggak dicatat. Wa inna ma yuktabu, hanya saja dicatat lil hamdi, bagi hamba, min sholati, daripada sholatnya, biqadri ma'akala minna, seukuran apa yang dia sadar, dia khusyuk, dia hadir minha, dari sholat, itulah dicatat. Minimal ini, Allah, saya mau sholat, enggak ngayap tuh ya. Ketika kita lagi Allah, kita lagi niat Allah, itu paling kita bisa khusyuk. Adapun baca Fatihah kadang-kadang suka ngayap, mau kemana, ntar mau kemana. Ibu ya, Bu, ibu ada ya, ibu ya. Iya, kadang-kadang kita udah dijanjin mau besan, ingatnya ntar pakai baju yang mana, ya enggak? Ntar gue temennya motornya sama siapa, ntar di sana gue madang sama apa aja ya, ya segala gitu dipikirin. Ya itu sembahyang yang kagak khusyuk, apa aja dipikirin, ilangin pikiran-pikiran begitu, concern dengan bacaan kita. Sebab sholat itu yang ada catatannya seukuran kita paham. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin mengajarkan minimal 3. Minimal 3 nih ya, yang khusus nih. 1, ketika kita ngomong wajah tuh awas tuh, kita lagi di hadapan Allah. Kamu ngomong sama siapa itu wajah tuh wajah. Ingat ini. 1 apa? Wajah tuh
Aku lagi madepin diriku ke Allah. Jangan lalai, lagi ngadepin Tuhan nih. Wajah tu wajia. Yang kedua, ketika kita ikrar, iyyaka na'budu, awas hati kita jangan ngayab ya. Lagi ngaku sama Allah, hanya kepadamu ya Allah. Yang terakhir, yang ketiga, ketika kita mengucapin salam tasyahud ya, awal maupun akhir, hadirkan di hadapan kita ada sosok manusia dermawan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi yang siap menyambut salam kita. Kalau hadir hati kita, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Hadirin ya, Nabi ada di depan. Kita lagi ngomong salam nih, fokus nih. Assalamualaikumnya buat Nabi. Nabinya ada di depan. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dulu ada namanya Syekh Ali Qosam. Syekh Ali Qosam di negeri Hadramaut. Dia kalau sholat itu yang makmumnya ribuan. Yang makmumnya ribuan. Kenapa? Karena makmum itu merasa nikmat sholat dengan Syekh Ali Qosam. Karena saat dia mengucapkan Assalamualaikum ayuhan nabiyyu, itu semua makmum dengar semua jawaban baginda Nabi Muhammad. Langsung dijawab. Waalaikumsalam ya Syekh. Panggilnya Syekh lagi, guru besar. Kita dipanggil Waalaikumsalam ya umat itu. Ini Waalaikumsalam ya Syekh. Makanya terkenal dengan sebutan Syekh Ali Qosam ya. Syekh Ali Qosam. Dulu Habib Muhammad ya bin Husain Al-Habsyi ketika lahir putranya dia namakan namanya Ali. Ya, dia berharap supaya ini Ali jadi seperti Syekh Ali Qosam. Siapa tuh Ali? Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang kitab Maulid Simtud Duror, yang terkenal dengan cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh.